Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatun Nufus dengan NIM 119410053. Saya Juliantara Putri, NIM 119410038. Saya Senda Fadamara dengan NIM 119410017. Perkenalkan, nama saya Agnes Dina Widyaningsih Tampu Bolon, NIM 119410045. Akan menjelaskan sebuah pendahuluan dari karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Nilai Ekspor Migas dan Non-Migas di Indonesia periode 2019. Kegiatan ekspor merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi sebuah negara, karena kegiatan ini dapat menghasilkan pemasukan bagi sebuah negara. Kegiatan ini juga dapat mempererat kerjasama antara kedua belah negara dan juga saling menguntungkan. Tetapi tidak selamanya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Terkadang ada beberapa kendala yang menghambat nilai ekspor negara tersebut. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai analisis nilai ekspor migas dan non-migas di Indonesia selama periode 2019. Penulis akan meneliti apakah selama periode 2019 ini nilai ekspor migas dan non-migas di Indonesia mengalami kenaikan ataukah penurunan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, 1. Tingkat kenaikan ekspor migas dan non-migas di Indonesia selama tahun 2019. Dan yang kedua, tingkat perkembangan ekspor migas dan non-migas di Indonesia selama tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat kenaikan atau penurunan ekspor migas dan non-migas di Indonesia selama 2019. Dan yang kedua, untuk mengetahui perkembangan ekspor migas dan non-migas di Indonesia selama 2019. Keutamaan karya tulis ini adalah karya tulis ini dibuat sedemikian rupa sehingga pembaca dapat memahami perkembangan nilai ekspor migas dan non-migas di Indonesia selama periode 2019. Penulis berharap bahwa pembaca dapat memahami akan pentingnya nilai ekspor migas dan non-migas di Indonesia, mengingat kegiatan ekspor merupakan salah satu pemasukan bagi sebuah negara. Saya akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka dari karya ilmiah ini. Yang pertama yaitu pengertian ekspor dan impor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri, sedangkan impor adalah pemasukan barang dari luar negeri. Yang kedua yaitu manfaat ekspor. Manfaat ekspor antara lain yaitu yang pertama, menambah devisa negara. Transaksi ekspor dapat menambah devisa suatu negara, di mana devisa merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Yang kedua yaitu memperluas pasar. Dengan dikenalnya suatu produk dalam negeri akibat ekspor, maka pasar dari produk tersebut akan semakin luas. Yang ketiga yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyak ekspor yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula permintaan pasar, sehingga lapangan pekerjaan akan semakin bertambah. Dan hari ini saya akan membahas pada bagian hasil dan pembahasan dari karya tulis yang sudah kami buat. Nah, pertama di sini ada perumusan masalah. Di sini kami mendapatkan masalah bahwa kami akan menganalisis nilai ekspor migas dan non-migas Indonesia selama periode 2019. Setelah perumusan masalah, kami mengambil data sekunder yang kami ambil dari laman Badan Pusat Statistik, di mana data tersebut menunjukkan ekspor migas dan non-migas Indonesia selama tahun 2019, dari bulan Januari hingga bulan Desember. Setelah data diambil, kami mengolah data tersebut dengan menggunakan software RStudio, di mana kami mencari rata-rata, standar deviasi, dan membentuk plot dari data tersebut. Lalu kami menganalisis data yang sudah kami olah dan membahasnya. Setelah itu kami mencari solusi serta mencari kesimpulan atas masalah yang sudah kami rumuskan tersebut. Nah, pada bagian 4.2 terdapat
AirScript dan screenshot Air. Dari screenshot terlihat bahwa pada line 1, 2, dan 3 kami pertama mendeklarasikan terlebih dahulu non-migas nilainya berapa saja, migas dan jumlah-jumlahnya berapa saja. Kami jadikan satu dengan data frame dengan atas nama data ekspor. Lalu kami mencari nilai tertinggi dari migas, dari non-migas, dan jumlah, serta nilai terendahnya dari ketiganya. Lalu kami mencari total, lalu rata-ratanya, dengan cara membagi total dari jumlah yang sudah kami input, dibagi dengan jumlah seluruh data yang ada, jadi bagi 12. Lalu kami mencari rata-rata kenaikannya berapa persen. Nah, pada gambar selanjutnya terlihat plot nilai non-migas, nilai migas, dan jumlah nilai ekspornya. Ada 3 plot. Pada bagian 4.3 yaitu hasil akhir, dan di situ ada data sekunder nilai ekspor migas dan non-migas Indonesia selama periode 2019. Nah, tabel yang tersedia di situ kami ambil dari laman Badan Pusat Statistik. Terlihat terdapat 3 komponen, yaitu migas, non-migas, dan jumlahnya selama bulan Januari sampai bulan Desember dalam satuan juta US dollar. Nah, dari tabel tersebut terlihat ya bahwa nilainya itu bervariasi, tidak ada yang sama setiap bulannya. Kadang naik, kadang turun. Nah, namun dari sini kami dapat simpulkan bahwa jumlah nilai terbesar terdapat pada bulan Juli tahun 2019 dengan jumlah sebesar 15.454,2 juta US dollar. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Agnes. Saya akan membahas tentang grafik perkembangan nilai ekspor migas dan non-migas di Indonesia selama periode 2019. Berikut adalah grafik nilai ekspor migas dan non-migas di Indonesia pada tahun 2019. Terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara nilai ekspor migas dan non-migas. Dari grafik dan setelah data diolah dengan aplikasi RStudio, terlihat bahwa nilai terbesar dari ekspor migas terdapat pada bulan Juli dan ekspor non-migas pada bulan Oktober. Kemudian berikut adalah grafik jumlah nilai ekspor migas dan non-migas yang dapat kita gunakan sebagai acuan untuk melihat perkembangan nilai ekspor itu sendiri. Dari grafik dapat dilihat bahwa total jumlah ekspor terbesar pada bulan Juli yakni sebesar 15.454,2 juta US dollar dan terendah pada bulan Juni sebesar 11.792,7 juta US dollar. Setelah data diolah dengan RStudio, didapatkan rata-rata sebesar 13.124,74 juta US dollar dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,3%, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ekspor migas dan non-migas di Indonesia selama periode 2019 cenderung naik meskipun tidak terlalu signifikan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai ekspor migas dan non-migas terbesar di Indonesia terjadi pada bulan Juli 2019 dengan kenaikan sebesar 83%. Dan pada tahun 2019 ini, nilai ekspor migas dan non-migas di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan menurunnya kualitas produk yang diekspor, sehingga kurangnya minat dari negara lain untuk mengimpor produk tersebut.